Cina, yang dikenal sebagai negeri Tiongkok atau negeri tirai bambu, adalah salah satu negara tertua yang terkenal di dunia karena sejarah politik, serta budayanya. Negara terbesar ketiga di dunia ini memiliki luas wilayah mencapai 9.572.900 km persegi, yang terdiri dari 23 provinsi dan 674 kota di dalamnya. Terletak di kawasan Asia Timur berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Cina berbatasan dengan beberapa negara lain seperti Mongolia, Nepal, India, Laos, Vietnam, Korea, Pakistan, Kirgistan, Tajikistan dan Kazakhstan. Saat ini Cina diketahui merupakan salah satu negara paling maju di dunia, yang telah berhasil merajai berbagai aspek kehidupan baik dari segi politik, ekonomi maupun teknologi. Namun di balik kejayaannya negara di bawah kepemimpinan Xi Jinping ini memang sangat ketat dalam soal praktek keagamaan. Kehidupan Muslim di Cina mempunyai sudut pandang yang berbeda. Bahkan ada sedikit pandangan bahwa ideologi yang dianut oleh negara ini menafikan agama bagi rakyatnya. Namun di sisi lain penyebaran agama Islam sebagai agama minoritas di Cina juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Islam telah menyebar dan berkembang di seluruh daratan Cina. Lalu bagaimana sebenarnya kehidupan warga Muslim di sana? Mari kita simak video berikut ini. Minoritas Muslim di Cina, terutama kelompok Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan identitas budaya dan agama mereka di tengah kebijakan pemerintah yang seringkali membatasi kebebasan beragama. Komunitas Muslim di Cina terdiri dari berbagai etnis, termasuk Uighur, Hui, Kazakh, dan lain-lain. Namun, perhatian dunia banyak tertuju pada Uighur, mengingat laporan-laporan yang mencuat tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka. Muslim di Cina menjalani kehidupan yang kaya akan tradisi dan budaya Islam. Mereka merayakan hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan menjaga makanan halal. Kota-kota seperti Kashgar di Xinjiang, yang menjadi pusat kebudayaan Uighur, menunjukkan warisan Islam yang kental melalui arsitektur masjid, pasar tradisional, dan gaya hidup masyarakat setempat. Namun, praktik keagamaan ini seringkali dilakukan dalam bayang-bayang pembatasan. Pemerintah Cina telah memberlakukan aturan ketat yang membatasi aktivitas keagamaan, termasuk larangan terhadap penggunaan simbol keagamaan seperti jilbab, larangan terhadap pelaksanaan ibadah di luar masjid yang diakui negara, serta pembatasan terhadap pelatihan agama untuk anak-anak. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah keberadaan kamp-kamp pendidikan ulang di Xinjiang. Pemerintah Cina menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan untuk menghapuskan ekstremisme dan memberikan keterampilan kerja kepada warga Uighur. Namun, laporan dari organisasi hak asasi manusia, mantan tahanan, dan penyelidikan jurnalistik mengungkapkan bahwa kamp-kamp tersebut berfungsi sebagai tempat penahanan massal yang menampung hingga jutaan Muslim Uighur dan minoritas lainnya. Di dalam kamp, para tahanan dilaporkan mengalami indoktrinasi ideologi, pemaksaan untuk meninggalkan kepercayaan mereka, dan dalam beberapa kasus, penyiksaan fisik dan psikologis. Kampanye asimilasi yang agresif ini bertujuan untuk menghapus identitas Uighur dan menggantinya dengan identitas nasional yang selaras dengan kebijakan Partai Komunis Cina. Di luar kamp, kehidupan Muslim Uighur di Xinjiang juga diawasi secara ketat. Penggunaan teknologi pengawasan canggih seperti kamera pengenal wajah, pemantauan komunikasi pribadi, dan sistem kredit sosial menciptakan lingkungan yang mengekang kebebasan. Kehidupan sehari-hari warga Uighur diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, yang membuat banyak orang merasa hidup dalam ketakutan. Perlakuan terhadap minoritas Muslim di Cina telah menuai kecaman internasional. Banyak negara, organisasi hak asasi manusia, dan PBB telah menyerukan agar pemerintah Cina menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan menutup kamp-kamp pendidikan ulang. Meskipun demikian, pemerintah Cina tetap membela kebijakan mereka dengan dalih memerangi terorisme dan separatisme. Harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi minoritas Muslim di Cina terletak pada tekanan diplomatik dan advokasi terus-menerus dari komunitas internasional. Di dalam negeri, dukungan dari masyarakat Tionghoa yang lebih luas terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama juga menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berarti dan memperbaiki kehidupan minoritas Muslim di Cina.